Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentin Puspitasari dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 24045081. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bahasa Indonesia baku, tantangan serta pengembangannya. Apa sih bahasa Indonesia baku? Bahasa Indonesia baku yaitu ragam bahasa resmi dan formal dalam komunikasi sehari-hari di Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam pendidikan, media, dan komunikasi formal lainnya. Selanjutnya yaitu ada eksistensi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu dari ragam bahasa Indonesia yang resmi, berfungsi seperti standar English dalam bahasa Inggris. Digunakan dalam cetakan formal, sekolah, dan media massa. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat terdidik dan dalam penyajian berita. Next, ragam bahasa. Bahasa Indonesia baku berada di puncak piramida ragam bahasa. Ragam regional seperti Logat Jawa, Sunda, Batak berada di dasar piramida. Ragam bahasa baku lebih dominan dalam bentuk tulisan dibandingkan dengan lisan. Next, selanjutnya yaitu ciri bahasa Indonesia baku. Terdapat dua ciri yaitu kemantapan dinamis dan kecendikiaan. Yang pertama, kemantapan dinamis yaitu bahasa Indonesia baku memiliki kaidah yang stabil namun dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu kecendikiaan. Bahasa ini mampu mengungkapkan pemikiran yang teratur, logis, dan cendekia, sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Next, yaitu fungsi bahasa Indonesia baku. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia baku, yaitu yang pertama pemersatu, menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam bahasa daerahnya. Yang kedua, pemberi kekhasan, membedakan Indonesia dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Yang ketiga, pembawa wibawa. Bahasa Indonesia baku memberikan kewibawaan bagi penuturnya, baik dalam maupun luar negeri. Yang keempat, kerangka acuan, sebagai acuan pengguna bahasa yang benar berdasarkan norma dan kaidah yang baku. Dalam mengembangkan bahasa Indonesia, kita memerlukan beberapa usaha, yaitu yang pertama, penyerapan kosakata. Menyerap kata-kata asing secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian dan penggunaan yang tepat. Kedua, pemeliharaan tata bahasa. Mencegah penjiplakan tata bahasa asing agar struktur bahasa Indonesia tetap utuh. Yang ketiga, penggalakan penulisan. Meningkatkan penulisan ilmiah, sastra, dan di bidang lainnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dan tepat. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut yaitu bahasa Indonesia baku sangat penting sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Tantangan yang dihadapi dari pengaruh bahasa asing harus ditangani dengan bijak. Pengembangan bahasa Indonesia baku harus dilakukan terus-menerus dengan pendekatan yang selektif dan logis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.